Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik, kita akan melanjutkan materi yaitu induksi di sepanjang sumbu kawat yang melingkar. Yang akan kita bicarakan nanti adalah besarnya dan arahnya. Jadi kita akan bicarakan arah maupun besar dari induksi magnetik pada sepanjang sumbu kawat yang melingkar. Di sini kalau ada kawat melingkar seperti ini, yang ujungnya satu dihubungkan dengan kutub positif, yang lain dengan negatif, maka arusnya akan melingkar seperti itu. Ini jadi ada kawat yang melingkar, satu ujungnya positif, satu negatif, maka arusnya akan mengalir dari positif ke negatif seperti itu. Maka pada sumbu lingkaran ini terdapat medan magnet yang arahnya dapat ditentukan dengan kaidah tangan kanan pula. Hanya sedikit berbeda. Di sini yang diketahui adalah arah arusnya. Yang pertama diketahui adalah arah arusnya, maka B-nya diketahui selanjutnya. Di sini kita gunakan kaidah tangan kanan bahwa arah arus itu sekarang kita tunjukkan dengan arah 4 jari yang melingkar. Jadi arah 4 jari yang melingkar itu adalah arah arus, sedangkan ibu jari menunjukkan arah B. Ya, jadi pada induksi di sumbu kawat ini, induksinya ditunjukkan dengan B, sedangkan arusnya ditunjukkan dengan arah melingkar 4 jari. Jadi pertama kali diketahui arah arus sama dengan arah 4 jari yang melingkar, kemudian baru diketahui arah B. Sedangkan besarnya di pusat lingkaran, kalau ini di pusat lingkaran seperti itu, di titik O pusat lingkaran itu, maka besarnya adalah B itu sama dengan mu0 I per 2R. Diperhatikan saja ini, mu0 I per 2R. I adalah arus yang melalui kawat melingkar, sedangkan R adalah jari-jari lingkaran. Kemudian pada titik P yang berada di jauh dari pusat, maka besarnya adalah dapat dirumuskan menjadi mu0 I R sin theta dibagi 2B kuadrat. Ini diperhatikan. Yang penting adalah di pusat lingkaran yaitu mu0 I per 2R, kemudian di titik P yang berada di jauh dari pusat yaitu mu0 IR sin theta dibagi 2B kuadrat. B adalah sisi miring itu. Ini dapat kita jabarkan lagi. Kalau jumlahnya N-nya, lilitannya tidak hanya satu, lingkarannya tidak satu, maka dikalikan dengan N. Jadi B sama dengan mu0 IN per 2R. Berikutnya dapat kita jabarkan persamaan itu di titik P, yang awalnya adalah B itu sama dengan mu0 IR sin theta per 2B kuadrat. Sekarang kita jabarkan. Sekarang kita gunakan misalkan sinnya ini kita ganti dengan R per B. Ini R per B, maka hasilnya adalah B sama dengan mu0 IR kuadrat per 2B pangkat 3. Ini kalau kita ganti tadi bahwa sin theta sama dengan R per B. Berikutnya dapat kita ganti juga dari sin theta sama dengan R per B. Kalau kita kuadratkan keduanya, ini kuadrat, maka ini R kuadrat, R-nya kuadrat, B-nya juga kuadrat, ya. Dua-duanya kuadrat. Maka sekarang R per B kuadrat, jadi R per B kuadrat itu akan sama dengan sin kuadrat theta dibagi dengan R. Maka ini sekarang R per B kuadrat kita ganti dengan sin kuadrat theta per R. Jadi ada sin theta kali sin kuadrat theta menjadi sin pangkat 3 theta, sedangkan B kuadratnya yang bawah jadi tinggal R, sehingga menjadi mu0 I sin pangkat 3 theta dibagi dengan 2R. Jadi kalau kita ekspresikan menjadi seperti ini.
Nah, jadi seperti ini tadi hasilnya. Ini rumus yang perlu adik-adik perhatikan ya dengan betul, yaitu kalau ini berada di titik P, sedangkan kalau berada di ujung tadi ya, di pusat maksud saya, B sama dengan mu 0I per 2R tadi ya. Berikutnya kita perhatikan contoh berikut ini. Mari kita perhatikan contoh berikut ini. Di sini adik-adik ada dua buah konduktor, yang satu berbentuk setengah lingkaran, yang satu lurus. Konduktor pertama dialiri arus I1 sebesar 0,5 ampere, E2 juga begitu 0,5 ampere. Kemudian keduanya terpisah sejauh D 5 cm. Soalnya yang ditanyakan adalah berapakah induksi magnetik di titik P. Dari perlu ketahui bahwa di titik P ini dipengaruhi oleh kawat yang melingkar dan juga kawat lurus. Jadi di sini ada 2B. Jadi dua buah kawat penghantar berbentuk setengah lingkaran dan kawat lurus yang keduanya berarus 0,5 ampere. Tentukanlah besar arah induksi magnetik di titik P pada gambar berikut. Penyelesaiannya adik-adik, yang pertama, kawat I1 berbentuk setengah lingkaran ini akan menimbulkan B atau induksi magnetik di titik P dengan arah masuk bidang gambar. Masuk bidang gambar itu gambarnya seperti ini. Anak panah dilihat dari belakang. Jadi di titik P ini nanti akan ada induksi magnetik yang arahnya ke bawah seperti itu. Ini ditimbulkan oleh kawat yang melingkar ini dengan menggunakan kaidah tangan kanan. Berikutnya, kemudian di titik P juga timbul induksi magnetik yang ditimbulkan oleh I2 yang arahnya keluar bidang gambar. Keluar bidang gambar itu seperti ini. Kalau kita gambar seperti ini. Nah, begitu. Jadi seperti anak panah dilihat dari depan, ada ini ujungnya seperti itu. Ini ditimbulkan oleh kawat lurus ini. Besarnya adik-adik untuk B1 itu ditimbulkan oleh I1 yaitu setengah mu 0I per 2R. Jadi pada pusat lingkaran di sini dikatakan dikalikan dengan setengah karena ini setengah lingkaran. Sedangkan yang ini adalah rumus untuk induksi di pusat lingkaran. Besarnya adalah kalau kita masukkan ketemunya adalah 2,5 10 pangkat 6 Tesla. Ini Tesla satunya ya. Kemudian kalau B2 yaitu yang ditimbulkan oleh kawat I2, rumusnya adalah 2 kali 10 pangkat 7 I per R, ini untuk induksi di sekitar kawat lurus. Di sini ada penggunaan min. Mengapa? Karena kalau yang satu tadi itu masuk bidang gambar itu plus, kita tandai plus, maka yang keluar bidang gambar ini kita tandai dengan min. Artinya berlawanan arah. Berikutnya kalau kita hitung, B-nya akan ketemu min 2 kali 10 pangkat 6 Tesla. Kalau kita jumlahkan seluruhnya adalah menjadi 5 kali 10 pangkat min 7. Jadi ini dikurangi ini akan ketemu ini 5 kali 10 pangkat min 7. Jadi adik-adik yang perlu diperhatikan bahwa induksi magnetik kawat lingkaran ini kalau kita tentukan dengan kaidah tangan kanan, arahnya adalah ke dalam. Ini kita tandai dengan positif, sedangkan di sini arahnya adalah keluar dan gambar tandai dengan negatif. Sehingga adik-adik hasilnya ini plus, berarti hasilnya adalah menuju bidang gambar. Jadi hasilnya adalah menuju bidang gambar seperti ini. Jadi arahnya adalah menuju bidang gambar. Nah, yang seperti ini. Ini tadi min, yang sedangkan ini. Nah, begitu, ini plus, itu min. Demikian adik-adik untuk contoh pembahasan induksi magnetik
di sumbu kawat yang melingkar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.